Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Dwi Putri Andriani, NIM 1906311000012. Saya dari Prodi Pendidikan Informatika kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pasca praktikum, di mana terdapat pada modul 1 mengenai instalasi software tools pemrograman. Di sini terdapat tugas yang pertama, yaitu lakukan pemilihan tools pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, lakukan instalasi tools pemrograman. Yang ketiga, yaitu lakukan penerapan hasil pemodelan ke dalam eksekusi skrip sederhana. Baik, yang pertama, tools pemrograman. Tools pemrograman yang saya pilih di sini yaitu Sublime Text dan Exam. Sublime Text adalah sebuah software aplikasi atau text editor untuk bahasa pemrograman, termasuk pemrograman PHP. Sublime Text adalah sebuah text editor yang elegan, kaya akan fitur, cross-platform, mudah dan simpel, yang cukup terkenal di kalangan pengembang, penulis, dan desainer. Sublime Text Editor juga mendukung banyak bahasa pemrograman dan bahasa markup, dan fungsinya dapat ditambah dengan plugin. Dan Sublime Text Editor itu tanpa lisensi perangkat lunak. Sublime Text mendukung operation system seperti Linux, Mac OS X, dan juga Windows. Kemudian, kegunaan Sublime Text sendiri yaitu digunakan sebagai media text editor yang berfungsi untuk pengembangan atau perancangan halaman web. Kemudian kelebihan-kelebihan Sublime Text ini yaitu yang pertama, aplikasinya ringan, tidak memakan RAM banyak seperti text editor Atom. Kemudian mempunyai sifat split mode, bisa membuka 2-4 kolom, 4 grid, dan 2-3 row editor dalam sekali membuka aplikasi. Artinya, kita bisa membuka 2 atau lebih sekaligus program dalam waktu bersamaan tanpa harus berpindah-pindah tab. Kemudian multi-selection, kemampuan untuk bisa merubah beberapa kode di baris atau kolom yang berbeda dalam waktu bersamaan. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu Common Palette, bisa mengakses file shortcut dari Sublime Text. Untuk menjalankannya, kalian tinggal klik di keyboard Ctrl Shift P. Kemudian Sublime Text juga sudah mendukung banyak platform. Kemudian untuk cara instalasinya, di sini karena sebelumnya saya sudah melakukan proses instalasi aplikasi software Sublime Text ini pada semester 3, jadi di sini saya akan menjelaskan ulang bagaimana cara instalasinya ini. Cara yang pertama itu, jika kita sudah download Sublime Text, langkah selanjutnya adalah klik 2 yang sudah di-download tadi, lalu klik Next. Jadi tampilan pertamanya seperti gambar di sini. Kemudian kita klik Next. Kemudian akan muncul bagian Select Destination Location. Di sini kalian bisa memilih folder untuk menyimpan folder nanti saat penyimpanan di Sublime Text-nya itu. Kalau ingin mengubah, kalian bisa klik tombol browser di sini. Kemudian jika selesai memilih folder, kalian bisa klik Next. Kemudian akan muncul Select Additional Text. Di sini langsung kalian klik Next saja. Kemudian di sini ada tampilan Ready to Install. Jadi jika sudah siap, kalian bisa langsung klik tombol install. Jika sudah terinstall, maka tampilan awal Sublime Text adalah seperti ini. Sekarang kita coba buka aplikasi Sublime Text. Dan beginilah tampilan awal dari Sublime Text. Kemudian tools pemrograman aplikasi yang kedua yaitu Exam. Exam sendiri adalah perangkat lunak atau free software atau bebas yang mendukung
untuk banyak sistem operasi yang merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsi exam sendiri adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost yang terdiri beberapa program, antara lain yaitu Apache HTTP Server, MySQL Database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama SAM sendiri merupakan singkatan dari X4 sistem operasi apapun, yaitu Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Masing-masing huruf yang ada di dalam nama exam memiliki arti sebagai berikut. Di sini dijelaskan huruf pertama yaitu X, yang artinya cross-platform, merupakan kode penanda untuk software cross-platform atau yang bisa berjalan di banyak sistem operasi. Kemudian huruf kedua yaitu A, yang artinya Apache. Apache adalah aplikasi web server yang bersifat gratis dan bisa dikembangkan oleh banyak orang atau bersifat open source. Kemudian huruf yang ketiga yaitu huruf M, yang artinya MySQL atau MariaDB. MySQL atau MariaDB ini merupakan aplikasi database server yang dikembangkan oleh orang yang sama. MySQL berperan dalam mengelola, mengedit, dan menghapus daftar melalui database. Kemudian huruf selanjutnya yaitu huruf P, yang artinya PHP. Huruf P yang pertama ini dari akronim kata exam adalah inisial untuk menunjukkan eksistensi bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman ini biasanya digunakan untuk membuat website dinamis. Contohnya dalam website berbasis CMS WordPress. Kemudian huruf P yang kedua yaitu mempunyai arti Perl. Untuk huruf P selanjutnya ini merupakan singkatan dari bahasa pemrograman Perl yang kerap digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Perl ini bisa berjalan di dalam banyak sistem operasi sehingga sangat fleksibel dan banyak digunakan. Kemudian di sini terdapat cara instalasi exam. Seperti sebelumnya saya sudah menginstal aplikasi seperti Sublime. Kemarin saya sudah menginstal pada semester 3. Exam pun juga seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan seperti mereview ulang bagaimana cara melakukan instalasi exam. Yang pertama itu lakukan instalasi setelah Anda selesai mengunduh. Kemudian selama proses instalasi mungkin Anda akan melihat pesan yang menanyakan apakah Anda yakin akan menginstalnya. Silakan tekan yes untuk melakukan instalasi. Kemudian akan muncul gambar seperti ini. Kalian tinggal klik tombol next. Lalu, pada tampilan selanjutnya akan muncul pilihan mengenai komponen mana dari exam yang ingin dan tidak ingin Anda install. Beberapa pilihan seperti Apache dan PHP adalah bagian penting untuk menjalankan website dan akan otomatis diinstal. Kemudian silakan centang MySQL dan PHP admin. Untuk pilihan lainnya biarkan saja. Jadi gambarnya itu seperti ini. Di sini kalian bisa memilih bagian mana saja yang ingin kalian pilih untuk diinstal. Kemudian jika selesai memilih, kalian bisa klik tombol next. Langkah selanjutnya yaitu silakan pilih folder tujuan di mana exam ingin Anda install. Pada tutorial ini itu disimpan pada direktori C ya. Jika sudah selesai, kalian klik tombol next. Langkah selanjutnya pada halaman selanjutnya itu akan ada pilihan apakah Anda ingin menginstal bitmap untuk exam, di mana nantinya dapat Anda gunakan untuk install WordPress, Drupal, dan Joomla secara otomatis. Kemudian klik tombol next. Dan pada langkah ini proses instalasi exam akan dimulai. Kemudian silakan klik tombol next, lalu proses instalasi akan berjalan. Setelah berhasil diinstal akan muncul notifikasi untuk langsung menjalankan kontrol panel. Kemudian silahkan klik tombol finish. Maka otomatis exam akan selesai diinstal dan bisa dijalankan. Kita buka aplikasi exam.
Dan di sini adalah tampilan awal dari exam atau tampilan depan exam, yaitu jika kalian ingin menggunakannya, kalian bisa klik bagian Apache sama MySQL. Kita aktifkan dulu. Kita akan mencoba script PHP. Pada modul ini terdapat script PHP. Di sini kita bisa copy untuk mencoba penerapan kode sederhana berbasis web. Kemudian kita salin di Sublime Text. Jika sudah, kalian bisa save as. Di sini saya akan menyimpan di local disk C, kemudian bagian exam, kemudian di htdocs. Kemudian di sini saya membuat folder pbw5a. Di sini saya akan tulis tugas. Tipenya kita PHP. Jangan lupa ininya juga kita save dalam bentuk PHP, kemudian kita save. Setelah itu kita bisa membuka web browser. Di sini untuk mengecek apakah script tadi bisa berjalan, kita klik localhost. Kemudian nama foldernya tadi, tempat penyimpanan kalian. Karena tadi saya membuat folder pbw5a. Kemudian nama script yang kalian simpan di Sublime Text tadi. Tadi kita simpan dengan nama tugas. Kemudian kita enter, maka otomatis akan menampilkan angka 9. Setelah kita jalankan di web browser, maka akan menampilkan angka 9. Kemudian di sini saya menambahkan keterangan. Sini saya pakai heading 5 agar tampilan tidak terlalu besar. Style color kita pakai green. Kemudian kita kasih juga keterangan perhitungan penjumlahan X dan Y. Kemudian di sini saya juga menambahkan paragraf di mana kita kasih keterangan diketahui X sama dengan 5 dan Y sama dengan 4. Kemudian di sini echo kita kasih keterangan hasil hitung X plus Y sama dengan.
Kemudian setelah selesai, jangan lupa di save. Kemudian kita refresh web browsernya kita, maka akan muncul tampilan seperti ini, dimana yang kita tuliskan tadi pada bagian heading ini akan menampilkan keterangan di mana di sini terjadi perhitungan penjumlahan X dan Y. Kemudian pada paragraf kita menambahkan di mana diketahui X itu sama dengan 5 dan Y sama dengan 4. Kemudian hasil hitungnya yaitu X plus Y itu sama dengan 9, di mana diketahui X itu sama dengan 5, kemudian variabel Y ini sama dengan 4. Kemudian di sini variabel X ditambah variabel Y itu jadi angkanya yang tampil adalah angka 9. Jadi di situ mengenai percobaan sederhana PHP. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.